Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adzabul masajidi. Bab ini menerangkan tentang adab masjid. Adab ketika hendak ke masjid ataupun adab dalam masjid. Intinya bab sekarang menerangkan tentang adab-adab yang berhubungan dengan masjid. Apa itu masjid? Al-masajidu buyutullahi. Masjid-masjid itu merupakan rumah Allah, dalam artian masjid merupakan tempat zikir, tempat ibadah. Oleh karena itu masjid mempunyai hukum-hukum yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Contohnya tidak boleh mengotori masjid, orang junub, orang nifas ataupun orang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid dan lain sebagainya. Mengapa sedemikian? Karena masjid ini merupakan buyutullah, yaitu rumah Allah. Wa man 'allaqa qalbuhu biha adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang hatinya bergantung ataupun menggantungkan hatinya pada masjid, maka bagaimana? Maka Allah akan menaunginya dengan naungan Allah. Kapan? Yaumal qiyamati, yaitu di hari kiamat. Nah, lafaz allaqa ini kalau dalam catatan kakinya, allaqa bermakna syadidul hubbi, yaitu sangat cinta. Berarti pengertiannya begini, barang siapa yang sangat cinta pada masjid, maka Allah akan menaunginya dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kama fil hadisi, seperti halnya hadis. Apa hadisnya? Fayutlabul masy'. Fayutlabul masyu ilaiha biishtiyakin ma'as sakinah wal waqar. Orang yang berjalan ke masjid itu dituntut untuk merasa rindu pada masjid serta tenang dan juga sopan. Nah, orang yang berjalan ke masjid ataupun orang yang pergi ke masjid itu dituntut untuk memiliki rasa rindu kepada masjid dan juga tenang, wal waqari, dan juga sopan. Nah, dalam lafaz sakinah, apa itu sakinah ataupun yang dimaksud tenang? Kalau di sini yang dimaksud sakinah yaitu at-ta'anni fil harakah wa jitinabul absi. Santai ataupun tidak tergesa-gesa dalam beramal. Dan juga menghindari hal-hal yang tidak berfaedah ataupun tidak ada gunanya. Ini yang dimaksud sakinah. Nah, yang dimaksud al-waqar di sini sopan. Contohnya seperti menjaga pandangan ketika dalam masjid ataupun contohnya seperti menjaga pandangan dalam masjid ataupun menjaga suara dan tidak tolah-toleh, artinya khusyuk ketika beribadah dalam masjid. Ini yang dimaksud al-waqar, yaitu sopan, menjaga pandangan, menjaga suara. Contohnya seperti tidak teriak dalam masjid ataupun tidak mengganggu orang yang lagi sholat dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud al-waqar, yaitu sopan. Oleh karena itu di sini dituntut bagi orang yang ke masjid untuk memiliki rasa rindu dan juga tenang dan juga sopan. Wa dukhuluha bil yumna ma tandifin alaihi kharijaha. Etika yang selanjutnya yaitu ketika mau masuk masjid itu hendaknya mendahulukan kaki yang kanan dulu sebelum kaki yang kiri, dan juga membersihkan sandalnya di luar masjid. Artinya ketika kita hendak ke masjid, maka bersihkan dulu sandal kita di luar masjid, lalu ketika kita mau masuk ke masjid, maka dahulukanlah kaki kanan sebelum kaki kiri. Wa qauluhu 'inda ad-dukhul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Dan jangan lupa sebelum masuk untuk berdoa, yaitu doa masuk masjid, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Wa ada'u tahiyyatal masjid. Etika selanjutnya ketika dalam masjid yaitu ada'u tahiyyatal masjid, melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid ataupun penghormatan kepada masjid. Berarti di sini sunnah hukumnya kita untuk melakukan tahiyatul masjid ataupun sholat tahiyatul masjid ketika dalam masjid, kapanpun itu.
ketika kita masuk ke masjid, maka disitulah kita disunatkan untuk sholat 2 rakaat dalam bentuk tahiyatul masjid, menghormat masjid. Wat taslimu, dan mengucapkan salam ketika mau masuk masjid. Walau khala al masjidu minan nas, walaupun dalam masjid itu tidak ada manusia. Mengapa sedemikian? Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaika. Karena masjid tidak akan sepi dari jin dan juga malaikat. Nah, di sini etika selanjutnya yaitu mengucapkan salam ketika hendak mau masuk ke masjid. Assalamualaikum. Walaupun dalam masjid tidak ada manusia. Mengapa? Karena dalam masjid itu tidak akan sepi dari malaikat dan juga jin. Nah, karena jin ada yang kafir dan juga ada yang beriman. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri dalam masjid terdapat jin yang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal julusu biniyatit taqarrub wa muraqabatillahi ta'ala. Nah, ketika sudah dalam masjid, maka kita harus duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal itu akan meningkatkan kefokusan kita, akan meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsaru min dzikrihi, dan yang selanjutnya yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Contohnya dengan zikir-zikir, dengan baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Wa hafsun nafsi 'anil syahawati, dan yang selanjutnya yaitu menahan diri dari syahwat. Wajtinabul khusumatih, dan meninggalkan perselisihan ataupun permusuhan. Nah, dalam masjid kita tidak boleh untuk berselisih dengan orang lain, untuk bermusuhan dengan orang lain. Mengapa? Karena masjid ini merupakan tempat ibadah. Oleh karena itu sangat tidak pantas kalau di dalam masjid terjadi permusuhan ataupun pertikaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini ada ungkapan jauhilah pertikaian ataupun permusuhan. Wa alla yantakila min makanin illa lihajatin, dan ketika kita sudah duduk di sebuah tempat dalam masjid, maka jangan pindah tempat kecuali ada hajat. Nah, semisal kita sudah duduk di dalam masjid, maka jangan berpindah-pindah tempat kecuali ada hajat. Wa alla yunshida dallatun, dan jangan mencari barang yang hilang. Bahkan ada salah satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang barang yang hilang dalam masjid. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yunshidu dallah fil masjid falyakul la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubana lihada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar laki-laki yang mencari benda hilang dalam masjid, maka katakan kepadanya, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Mengapa? Fa innal masjid lam tuban lihada, karena masjid tidak dibangun untuk hal tersebut. Nah, ini merupakan salah satu dalil larangan untuk mencari benda hilang dalam masjid. Bahkan ketika ada seseorang yang mencari barang yang hilang dalam masjid, maka hendaknya kita ucapkan kepada mereka, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Wa alla yarfa'a sautahu bihadratil musallin, dan etika yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh mengangkat suara kita ataupun mengeraskan suara kita ketika ada orang yang lagi sholat. Mengapa? Karena ini dapat mengganggu kekonsentrasian orang yang lagi sholat ataupun kekhusyuan orang yang lagi sholat. Oleh karena itu, kalau dalam kitab fikih diharamkan ketika mengganggu orang sholat. Walaupun tengah baca Al-Quran, semisal kita membaca Al-Quran dengan suara lantang, dengan suara nyaring, akan tetapi suara kita mengganggu terhadap orang yang lagi sholat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, salah satu etikanya di sini tidak mengangkat suara ataupun tidak melantangkan suara ketika ada orang yang lagi sholat. Mengapa? Karena ada indikasi mengganggu terhadap orang yang lagi sholat tersebut. Wa alla yamurra bain aidihim, dan jangan lewat di depan orang-orang yang lagi sholat. Mengapa? Karena itu sangat diharamkan. Akan tetapi dalam hukum taklifi
Akan tetapi hukum taklifi dari lewat di depan orang, akan tetapi hukum orang yang lewat dalam masjid, akan tetapi hukum orang yang lewat di depan sholat, di depan orang yang akan tetapi hukum orang yang lewat di depan sholat itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan haram dan juga ada yang mengatakan makruh. Siapa yang mengatakan makruh? Yaitu Imam Nawawi dalam kitab Majmu'ah, dalam kitab Majmu' Syarhul Madhabnya, yang menukil dari pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu hukumnya cuma makruh, tidak sampai dalam taraf haram. Akan tetapi sebaiknya kita menghindari hal tersebut, yaitu menghindari lewat di depan orang yang lagi sholat. Wa alla yastaghila bi sun'atihim wa alla yastaghila bi sun'atin, dan jangan sibuk pada suatu urusan. Ketika dalam masjid jangan sibuk kepada sesuatu urusan, semisal main HP yang tidak ada manfaatnya ataupun ngobrol yang tidak ada faedahnya. Mengapa? Karena hal tersebut menyalahi maksudul a'dham dari pembangunan masjid. Karena masjid dibuat untuk lil ibadah, untuk sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Oleh karena itu ketika kita menggunakan ataupun ada dalam masjid selain beribadah, maka hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu di sini kita tidak diperbolehkan untuk menyibukkan diri dengan sebuah urusan. Walla yakhudu fi kalami ahli dunya, khada yakhudu, khada yakhudu. Dan jangan berbicara tentang pembicaraan yang bersifat duniawi ataupun yang berkaitan dengan duniawi. Ketika kita dalam masjid, kita tidak diperbolehkan untuk berbicara tentang pembicaraan yang menyangkut dengan dunia. Mengapa sedemikian? Yaslam minal wa'idil warid fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dari ancaman sabda Nabi. Apa sabdanya? Ya'ti fi akhiriz zaman nasun min ummati ya'tunal masajid yaq'udu fiha halaqon dzikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajatun. Nabi bersabda, akan datang di akhir zaman manusia-manusia dari umatku yang hadir ataupun datang ke masjid, lalu mereka semua duduk dengan melingkar, akan tetapi mereka bukannya malah berzikir, justru mereka hanya membicarakan tentang dunia dan kecintaannya kepada dunia. Oleh karena itu la tujalisuhum falaisa lillahi bihim hajatun. Jangan sesekali duduk dengan mereka karena Allah tidak membutuhkan mereka. Nah, ini merupakan salah satu ancaman hadis Nabi mengenai tentang orang-orang yang membicarakan pembicaraan dunia dalam masjid. Oleh karena itu di sini kita dilarang untuk membicarakan persoalan dunia dalam masjid. Wa idza arada al-khuruj tuliba minhul bad'u bil yusra wa yad'aha ala dhahri na'lihi. Dan etika yang selanjutnya, ketika kita hendak keluar dalam masjid, maka keluarlah dengan kaki yang kiri. Maka keluarlah dengan kaki yang kiri. Wa yad'aha ala dhahri na'lihi, dan letakkan kaki kirimu di atas sandal. Tsumma yalbasal yumna awwalan, dan hendaknya memasang sandal bagian kanan dulu sebelum memasang sandal bagian kiri. Nah, artinya begini, ketika kita hendak keluar dalam masjid, maka utamakan kaki kiri dulu yang keluar. Setelah itu taruhlah kaki kiri di sandal, akan tapi jangan pasang, taruh di atas sandal. Kemudian pakailah sandal terlebih dahulu dengan kaki kanan. Baru setelah itu masukkan ataupun pakailah sandal yang bagian kiri. Wal yakul 'inda khuruji Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan hendaknya ketika keluar dalam masjid ini berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala inna buyuti fi ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti
fahaqqun 'alal mazur ay yukrima zairahu. Nah, ini ada salah satu hadis Nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini merupakan salah satu hadis qudsi. Seperti halnya kemarin, apa itu hadis qudsi? Yaitu kalamullah ataupun firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu dinamakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna buyuti fi ardi al-masajid." Sesungguhnya rumahku di bumi ialah masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Dan barang siapa yang mendatangi masjid, maka aku akan memakmurkannya. Fatuba li'abdin tatahharu fi baitihi thumma zarani fi baiti. Maka sangatlah beruntung bagi hamba-hamba yang menyucikan dirinya lalu datang ke rumahku, yaitu masjid. Fahaqqun 'alal mazuri ay yakrima zairahu. Maka salah satu hak orang yang mendatangi, maka hak orang yang mendatangi ialah memuliakan orang yang berkunjung ataupun yang datang. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bersangkut pautan dengan masjid. Sesungguhnya masjid itu merupakan tempatku ataupun rumahku, dan barang siapa yang berkunjung ataupun pergi ke masjid, maka aku akan memakmurkannya. Dan sangat beruntung orang-orang yang bersuci lalu kemudian pergi ke masjid. Fahaqqu 'alal mazuri ay yakrima zairahu. Maka hak dari orang yang didatangi yaitu memuliakan orang yang datang berkunjung. Ya, ini merupakan salah satu dalil keuntungan ataupun hikmah ataupun faedah ketika kita pergi ke masjid. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, man asraja fi masjidin sirajan lam tazalil malaikah wa hamalatul arsy tastaghfiru lahu ma dama fi dzalikal masjid dawuhu. Hadis diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyalakan lampu di masjid, maka malaikat penanggung aras akan senantiasa untuk memintakan ampun kepadanya. Sampai kapan? Ma dama fi dzalikal masjid dawuhu. Selagi cahayanya masih menerangi masjid. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dalam masjid. Barang siapa yang menyalakan lampu dalam masjid, maka malaikat penanggung aras itu akan senantiasa memintakan ampun bagi mereka yang menyalakan lampu. Sampai kapan? Sampai cahayanya tersebut masih menerangi masjid. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wal afa minkum. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.